Nah, gimana sih caranya biar bisa belanja hemat di Shopee dan biar nggak kecewa belanja di Shopee? Nah, semuanya akan aku bahas secara tuntas di video kali ini. Jadi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa yuk subscribe channel YouTube aku dan like video aku kali ini. Dan jangan lupa komen di bawah ini siapa tahu kalau kalian mau tanya-tanya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman sosial media kalian. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian bisa terus update video-video yang aku upload. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tips belanja hemat di Shopee ala aku, dan gimana sih caranya biar kalian belanja di online itu, terutama di Shopee itu, biar kalian gak kecewa dan puas dengan hasil belanja online kalian. Nah, langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu yang pertama adalah kalian harus punya dulu aplikasi Shopee-nya. Jadi kalau kalian belum punya aplikasi Shopee, atau biasanya kalian pakai aplikasi buka Shopee-nya itu lewat browser atau kayak Opera, Chrome, internet Mozilla dan sebagainya. Nah, biasanya kalau aku lebih suka dan lebih bagusnya atau lebih baiknya kalau kalian itu harus download dulu aplikasi Shopee-nya. Kalian bisa langsung aja download aplikasi Shopee-nya di Play Store atau di iOS kalian. Nah, kenapa kalian harus download dulu aplikasi Shopee? Karena kalau misalnya kalian udah ada aplikasi Shopee-nya, kalian itu akan lebih enak dan lebih nyaman aja kalau kalian mau search barang kayak gitu. Koneksinya juga akan lebih cepat dan juga biasanya akan banyak update-update diskon-diskon atau cashback-cashbacknya. Nah, setelah kalian download aplikasi Shopee, nah langsung aja kalian login Shopee-nya. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa langsung buat akun Shopee-nya. Dan kalau kalian misalnya udah punya akun, silahkan login dengan akun kalian. Nah, biasanya kalau udah masuk ke login untuk Shopee-nya, kalian akan masuk ke menu halaman pertama. Di banner pertamanya itu, di banner atau di tampilan utamanya biasanya banyak banget menu-menu yang ada di sana. Nah, tips dari aku, sebelum kalian belanja atau mencari barang-barang sesuai dengan apa yang kalian ingin beli, nah alangkah baiknya kalau kalian itu menerapkan tips dari aku. Nah, sebelum kalian search barang atau kata kunci barang yang akan kalian incar atau kalian beli, nah di menu halaman utama itu ada banyak banget menunya. Nah, kalian cari tuh ya, namanya menunya adalah cashback dan voucher. Nah, di situ kalian harus mengeklaim dulu semua cashback dan voucher-vouchernya. Nah, cashback-cashbacknya di sini itu banyak banget, yaitu ada cashback kayak cashback di semua kategori. Itu ada di cashbacknya elektronik, ada semua kategori. Terus ada cashback untuk peralatan rumah tangga dan sebagainya. Kalian ngeklaim semuanya aja, itu ada vouchernya, diklaim aja kayak cashback 10%, 2%, 1% dan sebagainya. Nah, setelah kalian ngeklaim semua cashbacknya, kalian juga harus ngeklaim semua voucher gratis ongkirnya. Kayak voucher gratis ongkir minimal pembelian 50.000 dapat gratis ongkir subsidi 10.000, 20.000 dan sebagainya. Kalian semua klaim aja dulu voucher gratis ongkirnya. Nah, kalau kalian mau transaksi untuk pembayaran tagihan dan pulsa, kalian juga perlu mengeklaim cashbacknya yang untuk pembayaran tagihan dan pulsanya, karena biasanya kebanyakan itu juga banyak banget itu manfaatnya di situ. Nah, karena semua voucher dan cashbacknya itu bisa digunakan kalau pembayarannya itu nanti lewat Shopee Pay. Lewat Shopee Pay itu adalah pembayaran secara Shopee Pay. Jadi kalian mengisi saldo dulu di Shopee Pay-nya kalian. Jadi kayak misalnya kalian isi saldo di Shopee. Jadi kalian punya uang saldo kayak gitu, uang deposit kayak gitu yang ada di Shopee, yang nantinya uang saldonya itu akan bisa kalian belanjakan. Nah, di voucher atau di cashbacknya itu biasanya akan lebih banyak lagi promo-promo diskon, cashback dan voucher gratis ongkirnya itu kalau pas momen-momen tertentu. Jadi kalau pas momen-momen tertentu kayak Harbolnas, kayak Shopee Day, atau hari belanja nasional dan sebagainya, kayak kemarin itu kayak momennya 77 dan besok ada 88, 99 dan sebagainya, karena Shopee biasanya setiap bulannya pada tanggal dan bulan yang sama itu biasanya ada momen-momen seperti hari belanja nasional seperti itu. Dan biasanya di hari itu, satu hari itu biasanya banyak banget diskon dan cashbacknya. Jadi kalau misalnya pas kalian mau belanja atau pengen belanja sesuatu yang
banyak atau yang bener-bener kalian pengen hemat banget, kalian bisa manfaatin momen tersebut. Nah, setelah kalian mengeklaim semua cashback dan vouchernya, kalian bisa langsung aja juga cek flash sale-nya. Jadi sebelum kalian search barang yang kalian tuju atau barang yang kalian incar, kalian bisa cek flash sale-nya dulu, karena itu biasanya di menu utama, di tampilan utama itu di Shopee biasanya ada flash sale, yaitu barang-barang flash sale, barang-barang yang didiskon besar-besaran atau didiskon berapa persen kayak gitu. Biasanya juga kuotanya terbatas dan itu cepet-cepetan juga dan dibatasi waktunya juga. Kalian bisa cek di situ flash sale-nya, siapa tahu barang-barang yang kalian incar atau kalian minati itu ada di flash sale-nya itu. Nah, misalnya kalau barang yang kalian minatin itu ada di flash sale-nya, segera kalian check out, karena biasanya kalau kalian cuma dimasukkan di keranjang itu nanti beberapa menit atau beberapa jam kemudian itu udah habis, karena memang benar-benar flash sale itu memang benar-benar cepet-cepetan kayak gitu. Nah, sebelum kalian search barang juga yang kalian tuju, kalian bisa juga lihat di menu notifikasinya. Jadi di menu utama itu di paling bawah sendiri itu ada menu utama, ada banyak menu itu ada yang namanya menu notifikasi. Nah, kalian bisa cek di situ di notifikasinya. Biasanya Shopee kalau ada momen-momen tertentu atau kalau ada info tentang diskon, cashback dan sebagainya atau brand sale kayak gitu, biasanya diinfoin ke para customernya kayak gitu atau para sellernya supaya bisa update apa yang mereka update kayak gitu. Nah, kalian bisa tahu tuh diskon-diskon apa aja yang biasanya hari itu muncul atau besoknya muncul. Kalian karena biasanya hamil seminggu atau hamil 1 atau hamil beberapa jam itu dikasih tahu lewat di notifikasinya itu. Nah, jadi itu hal-hal penting yang harus kalian lakuin sebelum kalian search barang dan check out barang yang kalian minatin. Karena kalau misalnya kalian nggak nerapin itu, nanti kalau pas check out kalian nggak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Shopee. Karena sayang banget kalau misalnya kalian nggak gunain fasilitas tersebut. Karena emang bener-bener kalau misalnya kalian bisa gunain cashback dan voucher gratis ongkirnya itu bener-bener emang lumayan hemat banget dan selisihnya tuh lumayan banget gitu ya. Nah, tips dari aku yang lain adalah gimana sih caranya kalian memfilter barang incaran kamu atau barang yang kamu minati, biar barang yang kamu minati itu bener-bener kalian puas hasilnya nanti kalau misalnya sampai di rumah kalian. Itu caranya gimana? Nah, cara memfilternya ala aku adalah kalian search dulu kata kunci barang yang kalian minati atau barang yang kalian mau beli. Misalnya di halaman pencariannya itu di kolomnya search itu kalian misalnya ketik aja misalnya tas atau kosmetik atau spray motif kayak gitu. Nah, setelah kalian setelah kalian ketik kata kuncinya yang barang yang kalian mau beli itu, biasanya akan muncul banyak banget pilihan dari seller-seller gitu. Nah, banyak banget pilihannya itu kan pasti kalian bingung juga dan banyak yang star seller, Shopee Mall dan sebagainya. Nah, biasanya kalau aku itu ada beberapa kriteria filter yang aku biasanya ngeklik sebelum aku itu check out di barangnya itu. Kalau versi aku supaya aku tuh barangnya itu lebih meyakinkanku untuk aku pinang. Nah, itu biasanya aku menerapkan beberapa kriteria filter. Yang pertama adalah aku filter berdasarkan star sellernya itu. Jadi aku filter berdasarkan star sellernya dulu. Sebenarnya kalau kalian nggak harus star sellernya juga sih, karena banyak banget kriteria-kriteria yang lain seperti star seller, Shopee Mall, terus ada juga menurut gratis ongkir ekstra kayak gitu. Tapi aku biasanya menerapkannya dulu dari sellernya itu sendiri karena nggak tahu kenapa ya guys, jadi aku lebih tertarik dan aku lebih suka kalau belanja sama seller yang benar-benar trust kayak gitu. Dan seller yang benar-benar trust itu biasanya aku lihat dari star sellernya itu. Jadi dia sellernya itu udah dikategorikan sebagai star seller apa belum. Nah, setelah aku filter berdasarkan star seller, biasanya aku lihat satu-satu barangnya itu. Nah, setelah kalian filter berdasarkan star seller, biasanya akan muncul banyak banget pilihan barangnya juga. Dan itu biasanya kalau dari star seller,
Nah ini positifnya juga biasanya kalau start seller yang filter berdasarkan start seller itu biasanya itu barangnya yang terjual juga lumayan banyak, jadi sekitar ratusan atau ribuan, dan itu kan otomatis lebih meyakinkan kita kan guys untuk beli barang itu. Oh berarti barang itu banyak yang diminat, banyak yang beli dari sellernya itu, jadi emang bener-bener trust kayak gitu. Kalau misalnya cuma bijian atau puluhan kayak gitu kan kita agak ragu ya mungkin ya, tapi memang ada beberapa barang yang emang barangnya itu emang nggak banyak diminati orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya banyak yang dicari, banyak yang nyari, banyak yang minatin, biasanya aku lebih yakin kalau itu yang menjual itu seller yang udah menjual puluhan atau ratusan atau ribuan barang yang aku pengenin itu. Jadi aku lebih bener-bener yakin kayak gitu sih. Wah, muncul banyak banget pilihan itu, biasanya aku juga memfilter berdasarkan harga. Jadi aku pilih harga yang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah setelah muncul barang-barangnya yang kita filter berdasarkan star seller dan harga tadi, nah biasanya aku itu langsung menuju ke barangnya. Jadi aku bukain satu-satu. Nah, aku bukain satu-satu itu biasanya aku filter lagi, dan aku itu biasanya lebih berpercaya dan lebih trust kalau misalnya barang itu bintangnya 4,8 ke atas. Jadi ada kategori bintangnya sih ya guys ya. Biasanya kalau 4,7 biasanya aku masih ragu dan aku masih nyari review-reviewnya di komen-komen di pembelinya. Tapi kalau misalnya 4,8 ke atas udah agak yakin dan udah sedikit interest, tapi aku juga memperhatikan dan aku juga ngecek review produknya dari konsumen-konsumen lainnya. Jadi aku lebih trust lagi guys, setelah bintang 4,8 itu aku langsung ngecek review produknya dari konsumen. Aku cek foto-foto dari konsumen yang lain tuh kayak gimana, foto-foto realnya kayak gimana, terus pada komennya kayak gimana, misalnya kayak barang bagus, nggak ada catat sama sekali sampai di rumah. Terus ada yang bintangnya bagus cuman sampai di rumah agak peok, ada sebagainya. Dan aku lebih real sih kalau misalnya aku lihat langsung di review produknya, apalagi yang pakai gambar atau foto-foto real dari konsumen. Apalagi kalau misalnya kalian beli barang yang berdasarkan warna, jadi kan warnanya misalnya banyak banget, kadang warna yang ada di foto produknya itu nggak sesuai sama atau beda sama foto realnya. Jadi emang benar-benar kita harus teliti banget dan cek banget di review produk dari konsumen lainnya. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan kita juga sebelum kalian membeli barang atau produk yang kalian minati. Nah setelah kalian cek semuanya itu, biasanya aku juga ngecek ongkirnya. Jadi aku lihat itu barangnya dari kota mana, dan aku biasanya menghindari banget kalau barang itu dari kota Batam, karena emang kalau dari Batam itu kan ongkirnya itu biasanya mahal banget, sekitar 30 ribuan ke atas. Jadi emang aku benar-benar menghindari banget, karena biasanya barang-barang dari Batam itu relatif lebih murah banget, selisihnya lumayan banyak. Cuman nanti kalau pas di check outnya itu biasanya ongkirnya juga mahal banget, dan itu bahkan biasanya harga produk yang plus ongkirnya itu akan lebih mahal. Nah karena Shopee itu biasanya mensubsidi voucher gratis ongkirnya itu cuma maksimal 20.000 setiap transaksi. Jadi kan emang bener-bener kita harus memfilter juga ongkirnya kan. Jadi emang kita cari juga seller yang bener-bener mungkin punya atau sellernya itu deket dari kota kita. Jadi kalian juga bisa memfilter dari lokasi dari sellernya itu sendiri. Misalnya kalian ada di Solo kayak aku, atau ada di Jogja, kalian bisa pilih lokasinya itu di area Jawa Tengah. Kayak biasanya kalau Jawa Tengah itu sesama Jawa Tengah kan biasanya juga ongkirnya lebih murah. Jadi kalau misalnya ada subsidi 20.000, ongkirnya cuma 15.000, kalian kan lebih bisa hemat di ongkirnya. Jadi bener-bener free ongkir. Tapi kalau misalnya ongkir kalian itu dari seller ke kota kalian itu misalnya 35.000, terus ada subsidi ongkir 20.000, jadi cuma 15.000 ya, kayak gitulah pokoknya.
apalagi kalau barangnya cuma barang-barang yang di bawah 100.000 atau di bawah 50.000. Biasanya aku bener-bener ngecek ongkirnya guys, karena sayang banget kalau misalnya kita harus nambah ongkir beberapa puluh ribu yang harganya kalau di total harga barangnya itu jatuhnya lebih mahal, kan sayang banget, dan itu agak ya sedikit kecewa kalau menurut aku. Nah guys, langkah terakhir jangan lupa pas kalian check out nih guys. Jadi kalau kalian sudah memasukkan barang-barang inceran kamu atau barang-barang yang kamu minati itu di keranjang kalian, nah kalian mau check out itu, nah langsung aja kalian centang itu atau checklist barang yang kalian minati di keranjang kalian, terus kalian check out tuh barang kalian. Nah sebelum kalian check out, jangan lupa setelah kalian centang itu kan ada di bawahnya itu ada masukkan program voucher atau cashbacknya itu, kalian bisa langsung aja masukkan. Jangan lupa sebelum check out itu kalian masukkan dulu voucher gratis ongkirnya sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, karena ada beberapa barang, ada beberapa seller juga yang menerapkan kalau misalnya minimal pembelian 30.000 baru ada voucher subsidi ongkir sebesar 10.000, atau minimal pembelian 150.000 baru dapat voucher gratis ongkir kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bawah pembelian 30.000 kalian belum bisa dapat ongkirnya, gratis ongkirnya itu atau subsidi ongkirnya. Tapi kalau misalnya kalian sudah memenuhi syaratnya dan ketentuannya itu, kalian bisa langsung menerapkan atau memakai voucher gratis ongkirnya. Nah langsung aja kalian masukkan voucher gratis ongkirnya itu dan kalian checklist sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku yang sudah kalian klaim awal tadi. Dan juga kalian bisa kalau ada cashbacknya itu muncul atau berarti itu aktif, berarti itu bisa digunakan untuk produk atau barang yang kalian mau beli, bisa juga langsung kalian centang aja. Nah ini guys, jadi kegunaannya sebelum kalian belanja atau sebelum kalian check out atau masukkan barang di belanja di keranjang kalian itu, manfaatnya kalian mengklaim dulu semua voucher dan cashbacknya pas di menu pertama tadi itu kayak gini. Jadi pas kalian check out itu tinggal di checklist aja sesuai dengan barang kalian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku juga. Nah, kalau misalnya kalian juga punya koin Shopee yang masih ada, kalian juga bisa menukarkan koin Shopee yang kalian punya itu langsung aja di checklist atau di on offin kayak gitu. Itu bisa langsung aja diklik, kalian bisa menukarkan koin Shopee-nya. Jadi ditukar, misalnya koin Shopee kalian itu ada 5.000, jadi nanti produk kalian itu dikurangin 5.000-nya itu. Jadi kan lumayan banget dan lumayan hemat dan lumayan selisihnya juga ada kan guys. Nah biasanya aku juga mau kasih tahu dulu, biasanya cashback dan voucher gratis ongkir itu bisa digunakan atau bisa diklaim kalau kalian itu pembayarannya lewat ShopeePay. Jadi tadi sebenarnya sebelum kalian check out, alangkah baiknya kalau kalian itu mengisi ShopeePay kalian di saldo ShopeePay kalian di Shopee. Jadi kalian bisa isi dulu ShopeePay kalian. Nanti kalau kalian belum tahu ada caranya di situ, udah ada semuanya, kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Nah setelah semuanya itu udah kalian checklist ke cashback dan voucher gratis ongkirnya, langsung aja kalian check out. Nah kalian check out, jangan lupa kalian cek alamat pengiriman kalian itu sesuai apa enggak. Nah, kemudian kalian juga bisa langsung memilih opsi pengirimannya. Jadi opsi pengirimannya itu ada beberapa ekspedisi yang bisa kalian pilih sesuai dengan budget atau sesuai dengan harga atau tarif terendah kalau aku. Jadi kalau aku biasanya cari yang ekspedisinya itu lumayan murah gitu. Kan ada JNE, JNT, ada Si Cepat Halu, ada Si Cepat Express dan sebagainya, ada Ninja Express. Biasanya aku tuh pakainya Ninja Express atau Si Cepat Halu karena itu biasanya lebih murah banget dan sampainya juga lumayan cepet sih. Nah setelah kalian cari ekspedisi yang murah, kalian bisa langsung aja klik bayar, dan nanti bisa kalian bayarnya lewat ShopeePay. Jadi metode pembayarannya kalian pakai yang ShopeePay. Jadi pastikan isi saldo ShopeePay kamu sesuai. Nah itu tadi guys, tips belanja hemat di Shopee ala aku, dan supaya kalian juga nggak kecewa belanja online di Shopee, karena banyak banget teman-teman aku juga atau mungkin kalian juga guys yang sering beberapa kali belanja online tapi ujung-ujungnya kecewa dengan barang yang kalian terima di rumah tuh, sampai di rumah tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, atau aduh ternyata barangnya kok lebih mahal ya daripada di offline-nya kayak gitu. Padahal sebenarnya ya guys, barang-barang online itu malah biasanya lebih murah daripada di toko offline-nya. Jadi aku lebih sering banget itu malah belanja online, karena
Nah, selain aku bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada seperti cash beli voucher gratis ongkirnya, itu emang bener-bener harganya memang sisinya banyak banget. Nah, jadi kalau kalian nggak pinter-pinter memfilter barangnya, nggak pinter-pinter menggunakan fasilitas yang ada di Shopee, terutama di Shopee ya guys, karena yang kita bahas sekarang itu ada di Shopee, itu bener-bener rugi banget. Dan ya kalian cuman belanja online ya cuman gitu-gitu aja gitu. Oke, see you, bye bye.